Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Sifarini Perwitasari akan mempresentasikan tentang peradaban Islam dari zaman Rasulullah hingga zaman dinasti Mughal. Hal yang pertama terjadi adalah pembagian periodisasi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, periode klasik sekitar tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Periode klasik adalah sebuah periode yang merujuk pada masa kemajuan dan kejayaan Islam. Kedua, ada periode pertengahan terjadi sekitar tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Periode pertengahan sejarah peradaban Islam ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Dan yang terakhir ada periode modern terjadi sekitar tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Periode modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Selanjutnya ialah zaman periodisasi kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Di masa ini kita akan membahas tentang karakteristik kepemimpinan, faktor-faktor kemajuan dan faktor-faktor kemunduran yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Nabi SAW lahir dari keluarga Quraisy keturunan Ismailiyah, salah satu keturunan Nabi Ismail alaihissalam, putra Ibrahim alaihissalam. Dalam periodisasi ini, Rasulullah SAW merupakan teladan yang baik bagi umat Islam, termasuk teladan baik bagi para pemimpin kaum muslim. Rasulullah SAW memiliki pola atau model kepemimpinan yang dapat diterima oleh masyarakat yang multi etnis, multi ras, dan multi agama. Rasulullah SAW berhasil dan mampu mengkombinasikan 5 model kepemimpinan, yaitu otokratis, militeristis, paternalis, karismatik, dan demokratis. Pada masa ini, Rasulullah mengalami kemajuan, yaitu dapat membuat atau mengupayakan dasar-dasar membangun suatu peradaban bangsa Arab. Pada saat periode Madinah, pertumbuhan masyarakat Islam di Madinah sebagai pancaran langsung dari Islam sekaligus hasil langsung dari pendidikan Islam yang turun dari sisi Allah. Sedangkan Islam periode Madinah merupakan Islam yang telah mengalami pelembagaan dan pemantapan sebagai suatu komunitas beriman. Sedangkan faktor kemunduran yang dialami oleh Nabi Muhammad ialah berakhirnya kepemimpinan beliau karena wafat pada usia 63 tahun, tepatnya pada tanggal 18 Juni. Penutupan kepemimpinan Nabi yakni dengan berangkatnya Nabi SAW untuk melakukan haji wada pada tahun ke-10 Hijriah. Digantikan oleh Umar bin Khattab. Pada masa ini yang dipimpin oleh Umar bin Khattab mempunyai karakter cerdas, tegas, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Kecerdasannya Umar bin Khattab sangat diperlukan untuk membangun dasar-dasar kemasyarakat yang islami. Pada masa kepemimpinan beliau mengalami masa kejayaan ketika beliau menguasai wilayah kekuasaan Islam yang terus bertambah. Selain meneruskan kebijakan pendahuluannya, Khalifah Umar bin Khattab juga membuat gebrakan-gebrakan revolusioner dalam pemerintahannya. Selain itu, di bidang hukum, keberhasilan yang beliau capai ialah melakukan pembenahan peradilan Islam, yaitu dengan membuat sebuah risalah yang disebut dengan Dustur Umar atau Risalah Al-Qudus. Selain mengalami kemajuan, beliau juga mengalami kemunduran. Kemunduran yang dialami beliau dikarenakan wafatnya beliau yang dibunuh oleh Abu Lu'lu' atau Fairuz, seorang budak yang fanatik pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Umar bin Khattab dibunuh karena dendam pribadi Abu Lu'lu' kepada Umar. Setelah wafatnya Umar bin Affan, kepemimpinan beliau dilanjutkan oleh Utsman bin Affan yang resmi terpilih menjadi khalifah untuk menggantikan Umar bin Khattab. Pengangkatan tersebut adalah hasil dari musyawarah yang diselenggarakan oleh Dewan Formatur yang telah dibentuk sebelumnya. Dalam kepemimpinan beliau memiliki karakter pemimpin yang soleh, penyantun, dan sabar sangat diperlukan. Dengan karakter seperti Khalifah Utsman bin Affan, kemakmuran rakyat tercapai baik jasmani maupun rohani. Dalam masa pemerintahannya, beliau mencapai sebuah kejayaan
yaitu berhasil membuat kodifikasi Al-Quran bersama para panitia kodifikasi, serta melakukan renovasi Masjid Nabawi dan membentuk Angkatan Laut untuk melindungi wilayah Afrika dari serangan Romawi. Di samping mengalami kejayaan, Khalifah Utsman bin Affan juga mengalami kemunduran yang dikarenakan situasi politik pada masa akhir pemerintahan Utsman semakin mencekam dan timbul pemberontakan-pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Akhirnya, Utsman wafat sebagai syahid pada hari Jumat, tanggal 17 Zulhijjah atau 655 Masehi dan akhirnya digantikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya adalah kepemimpinan di bawah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai khalifah yang pemberani, cerdas, pandai berperang, dan pandai menulis. Beliau juga seorang orator ulang. Khalifah Ali bin Abi Thalib mempunyai karakter yang tepat. Ketegasan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam membela kebenaran mirip dengan Khalifah Umar bin Khattab. Dalam masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak memiliki banyak kejayaan karena banyak memiliki masalah peperangan di antara sesama kaum ataupun kaum lainnya. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib mengalami kemunduran dikarenakan setelahnya terjadi peristiwa kelompok Ali pecah menjadi dua bagian. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pada tanggal 24 Januari 661 Masehi melakukan perjalanan menuju Masjid Kufah. Ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut mengenai otaknya dan diayunkan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij atau orang-orang yang keluar dari kelompok Ali, yaitu al-Rahman ibn Muljam. Setelah berakhirnya kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin, zaman periodisasi berganti kepada zaman periodisasi kepemimpinan Bani Umayyah yang memiliki beberapa khalifah besar, yaitu antara lain ialah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Karakteristik yang dimiliki kepemimpinan Bani Umayyah berada di pada kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu khalifah pertama pada dinasti Bani Umayyah. Beliau juga yang mengganti sistem pemerintahan. Pada masa ini, sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat demokrasi berubah menjadi monarki hereditaris. Perubahan yang terjadi ini adalah sebuah perintah Muawiyah yang merupakan bentuk pengukuhan terhadap sistem pemerintahan turun-temurun yang dibangun oleh Muawiyah. Selain memiliki karakter kepemimpinan, Bani Umayyah juga memiliki faktor-faktor kemajuan. Kemajuan dinasti Umayyah terdapat di masa Muawiyah bin Abi Sufyan sampai pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Mereka berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Andalusia, sekarang Portugis dan Spanyol, menaklukkan berbagai kota dan daerah di bagian selatan Prancis. Secara umum, penaklukan pemerintahan Bani Umayyah meliputi 3 wilayah. Yang pertama Afrika Utara, Samudra Atlantik, dari Gunung Torik hingga ke Spanyol, dan terakhir wilayah timur. Selain memiliki faktor-faktor kemajuan, Bani Umayyah juga memiliki faktor-faktor kemunduran. Kemunduran atau berhentinya masa pemerintahan ini disebabkan atas hancurnya dinasti Umayyah, antara lain ialah sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali, dan sisa-sisa Syiah dan Khawarij terus menjadi oposisi. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Setelah berakhirnya zaman periodisasi kepemimpinan Bani Umayyah, zaman periodisasi selanjutnya ialah zaman periodisasi kepemimpinan Bani Abbasiyah. Dikatakan sebagai Khalifah Abbasiyah karena pencetus utama dari keturunan Al-Abbas, yaitu seorang paman Rasulullah SAW, Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Ibnu al-Abbas, adalah seseorang yang mendirikan dinasti Abbasiyah. Pada periodisasi dinasti Abbasiyah memiliki faktor-faktor kemajuan seperti banyak ahli sejarah yang berpendapat dan sepakat bahwa masa kejayaan Islam terjadi pada masa Bani Abbasiyah, karena hal ini dikaitkan dengan kemunculan para ilmuwan dan filsuf dari dunia Islam yang memberikan kontribusi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, ada juga faktor akulturasi budaya, penerjemahan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab,
perhatian pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan kondisi ekonomi yang baik. Selain mengalami faktor-faktor kemajuan, dinasti ini juga mengalami faktor-faktor kemunduran, seperti kemunduran Bani Abbasiyah adalah luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan, dan juga adanya persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik agama, perang salib, dan serangan bangsa Mongol. Setelah berakhirnya periodisasi kepemimpinan Bani Abbasiyah dilanjutkan oleh periodisasi Islam di Spanyol atau Andalusia. Pada periodisasi ini memiliki karakteristik kepemimpinan seperti dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tarif ibn Malik, Tariq ibn Ziyad, dan Musa ibn Nusair. Selain itu, Amir pertama adalah Abdurrahman I. Abd al-Rahman al-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar di Spanyol. Masa pemerintahan selanjutnya ialah Abd ar-Rahman ketiga yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk al-Tawaif. Selain itu, di dalam masa kepemimpinan ini juga memiliki faktor-faktor kemajuan, yaitu Islam berkuasa di Spanyol selama ratusan tahun. Dalam kurun waktu yang sangat lama itu, berbagai kemajuan berhasil dicapai baik dalam ilmu pengetahuan maupun arsitektur bangunan. Selain itu, pakar geografi Al-Idrisi juga menemukan dan memperkenalkan teknik pemetaan dan metode proyeksi, sebuah metode yang sama dengan yang dikembangkan Mercator, dan juga ada nama Ibrahim bin Yahya an-Naqas yang terkenal dengan ilmu astronomi. Selain memiliki faktor kemajuan, juga memiliki faktor kemunduran, yaitu pada pertengahan Islam, para penguasa mementingkan pembangunan fisik dengan mendirikan bangunan-bangunan megah dan monumental, serta terjadinya pertentangan antara Islam dan Kristen. Berdasarkan beberapa faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa kemunduran yang terjadi pada peradaban Islam di Spanyol berasal dari 2 faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Setelah zaman periodisasi Spanyol mengalami kemunduran, selanjutnya dilanjutkan pada zaman periodisasi Islam di dinasti Turki Utsmani. Di masa periodisasi Turki Utsmani memiliki 4 sultan yang memimpinnya, yaitu Utsman I, Orkan, Murad I, dan Bayezid I Yildiz. Selain itu, juga ada faktor-faktor kemajuan yang mendukung dinasti ini, yaitu kejayaan Turki Utsmani dicapai pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Salim I. Wilayah Kekaisaran Turki Utsmani Salim I memfokuskan ekspansi ke area selatan Turki. Selain itu juga ada faktor-faktor kemunduran, yaitu pada akhir kekuasaan Sulaiman I, Kerajaan Utsmani berada di antara 2 kekuatan, yaitu monarki Austria di Eropa dan Kerajaan Safawi di Asia. Dengan adanya 2 kekuasaan tersebut yang menyebabkan terjadinya kemunduran pada zaman dinasti Turki Utsmani. Setelah dari dinasti Turki Utsmani, yang terakhir sekarang ialah zaman periodisasi Islam di dinasti Mughal. Pada masa ini, Kekaisaran Mughal didirikan oleh Babur, seorang penguasa Asia Tengah yang merupakan keturunan dari penakluk Turki Mongol. Ia mengangkat dirinya sendiri di Kabul dan kemudian secara cepat menekan ke kawasan selatan India dari Afghanistan melalui perlintasan Khyber. Setelah itu, faktor-faktor kemajuannya didukung oleh masa kejayaan Daulah Mughal ini ada di tangan 4 orang sultan, yaitu Sultan Akbar I, Sultan Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Selain faktor kemajuan, ada juga faktor kemunduran, yaitu yang disebabkan ketika pemerintahan dipimpin oleh Aurangzeb, kekuasaan pemerintahan Daulah Mughal diduduki oleh sultan-sultan yang lemah yang menyebabkan terjadinya kemunduran pada dinasti ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.